Selamat datang kembali di channel Narvi Film. Nah, di video kemarin kami udah membahas review dari The Suicide Squad karya James Gunn. Kalian sudah pernah nonton belum? Nah, kalau kalian sudah menonton film video review kemarin, maka kalian pasti sudah tahu kalau kami seneng banget dengan filmnya. Ya, gimana enggak? Dengan menggabungkan adegan-adegan aksi brutal, non-hardcore, dan keahliannya dalam meracik bumbu komedi. Gunn menghasilkan The Suicide Squad yang kami anggap sebagai hiburan paket lengkap. Selain memanfaatkan pengalamannya di Marvel dengan dua film Guardians of the Galaxy, Gunn juga memiliki dua inspirasi utama dalam pendekatan kisah The Suicide Squad. Yang pertama adalah komik Suicide Squad sendiri tahun 1980-an karya John Ostrander, yang juga merupakan pencipta tim Task Force X. Gunn menganggap konsep sekelompok pecundang serta penjahat klasteri sangat menarik dan menginginkan kisah dengan tokoh abu-abu. Ya, dalam artian tidak jelas apakah mereka ini benar-benar mutlak tokoh yang baik atau bisa saja jahat. Tidak seperti Guardians of the Galaxy yang mana semuanya memiliki hati mulia dan membantu kekurangan masing-masing. Yang kedua adalah film-film perang tahun 1960-an. Tiga diantaranya adalah The Dirty Dozen tahun 1967, The Great Escape tahun 1963, dan Where the Eagles Dare tahun 1968. Ketiga film di atas memiliki konsep yang dianggap Gunn cocok untuk digunakan di The Suicide Squad, yakni tentang pasukan berani mati yang menjalankan misi rahasia di dalam teritori musuh. Agak-agaknya mirip The Suicide Squad bukan? Nah, daripada penasaran seperti apa sih film-film di atas sehingga menjadi pilihan utama inspirasi The Suicide Squad? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu secara ringkas, padat dan jelas. Sebelum masuk, opening dulu. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu The Dirty Dozen yang dirilis pada tahun 1967. Dibintangi oleh aktor-aktor papan atas di masanya seperti Lee Marvin, Charles Bronson, Jim Brown, Don Cassavetes, Ernest Borgnine, dan Donald Sutherland. Film berdurasi 150 menit garapan sutradara Robert Aldrich ini sukses besar di tangga box office dengan meraup keuntungan sebesar 45 juta dolar dengan budget 5,4 juta dolar, serta mendapat pujian dari para kritikus. Film ini adaptasi novel berjudul sama terbitan tahun 1965 karya E.M. Nantensen ini juga memenangkan piala Oscar untuk kategori The Best Sound Editing. Dan pada tahun 2001, 34 tahun setelah dirilis, American Film Institute secara resmi memasukkan The Dirty Dozen ke dalam daftar 100 Years 100 Thrills sebagai salah satu dari 100 film Amerika paling seru dan menegangkan yang dipilih secara langsung oleh anggota-anggota institusi tersebut. Lanjut nomor 2 yaitu The Great Escape yang dirilis pada tahun 1968. Terinspirasi dari buku non-fiksi terbitan tahun 1950 karya Paul Brackhill, The Great Escape menceritakan kisah sekelompok tahanan dari pihak sekutu di masa Perang Dunia Kedua yang memiliki catatan pernah melarikan diri berkali-kali dari penjara. Salah satunya adalah Hills the Cooler King yang diperankan oleh Steve McQueen yang bersekongkol untuk melarikan diri dari Stalag Luft 3, sebuah penjara khusus tahanan perang milik pasukan Jerman yang dirancang sedemikian rupa agar tidak memiliki celah sama sekali bagi para tahanan untuk kabur. Sama seperti The Dirty Dozen yang barusan kita bahas nih, The Great Escape juga berada di daftar 100 Days 100 Thrills dari tahun 2001 dan 10 film tentang tahanan perang terbaik sepanjang masa dari The British Film Institute yang diterbitkan di tahun 2018 yang membuktikannya sebagai salah satu film aksi paling seru sepanjang masa. Ya, selain menjadi sensasi box office di masanya dan mendapat berbagai penghargaan seperti aktor terbaik untuk Steve McQueen pada ajang Moscow International Film Festival, The Great Escape juga terkenal dengan aksi kejar-kejaran motornya yang sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu aksi stunt paling mengesankan yang pernah ada. Oh ya, ada satu lagi nih fakta unik dari The Great Escape. Soundtrack film ini yang digarap oleh komposer legendaris Elmer Bernstein menjadi salah satu musik favorit yang dimainkan oleh para pendukung timnas Inggris saat pertandingan, terutama di setiap pertandingan lawan Jerman. Karena ya sesuai dengan kisahnya ya, filmnya tentang sekelompok tentara Inggris yang berjuang untuk membebaskan diri dari cengkeraman pasukan Jerman. Yang terakhir ada Where Eagles Dare yang dirilis pada tahun 1968. Ya, benar, lagi-lagi berlatar belakang di Perang Dunia Kedua. Where Eagles Dare dibintangi oleh bintang-bintang film top pada masanya seperti Clint Eastwood dan Richard Burton tentang pasukan terjun payung yang diterjunkan dalam sebuah misi berbahaya ke sebuah mansion yang terletak di pegunungan Alpen Bavaria untuk menyelamatkan seorang brigadir jenderal papan atas milik pasukan sekutu yang diculik oleh pasukan Jerman.
Where the Eagles Dare cukup dikenal dengan syutingnya di pegunungan Austria yang lumayan menantang, dengan tantangan-tantangan seperti suhu ekstrim serta badai dan longsor salju. Ditambah lagi dengan beberapa kecelakaan di set saat pengambilan gambar adegan-adegan aksinya. Well, meskipun sukses di tangga box office, dibandingkan dengan The Dirty Dozen dan The Great Escape, mungkin Where the Eagles Dare tidak terlalu sering disebutkan dalam daftar-daftar film bergengsi. Namun seiring waktu berjalan, film ini mulai mendapat reputasi sebagai sebuah karya klasik dan menjadi salah satu film yang diangkat oleh majalah The Guardian sebagai yang terbaik di dalam genre aksi Perang Dunia Kedua dalam sebuah daftar yang diterbitkan pada tahun 2010. Oke, itu aja. Jadi gimana? Pada penasaran kan? Kalau kalian suka The Suicide Squad dan ingin nonton film-film lain dengan cerita yang agak-agak mirip, well, kami rekomendasiin banget nih 3 film di atas tadi. Tenang aja, biarpun 3-3-nya jadul, kami jamin tetap seru abis deh. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.